Shirone merasa tubuhnya melayang, tersedot oleh cahaya menyilaukan saat napasnya perlahan habis. Dia tersentak bangun, seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat dan terengah-engah di sebuah ruangan gelap. Itu adalah hasil dari metode ekstrem, yang disebut pengembalian kesadaran, cara berisiko untuk tiba-tiba meningkatkan produksi mana. Teknik ini memaksa pengguna untuk mendorong kemauan diri mereka hingga batas, lalu mengulanginya berulang kali. Ini dianggap sebagai metode bodoh yang bisa membahayakan nyawa. Sambil memegang jam saku di tangannya, Shirone tahu pasti jika profesor mengetahui hal ini, dia tidak akan pernah menyetujuinya. Shirone melihat stopwatch. Hasil dari pengerahan mental yang berlebihan hanya membantunya mempertahankan sihir selama 5 menit. Dia tahu situasi ini sama sekali tidak baik. Hanya tersisa 7 hari hingga presentasi, dan untuk mencapai target 10 menit, dia memutuskan akan terus berlatih hingga kesadarannya hampir runtuh. Tiba-tiba, Nate membuka sedikit pintu dan melihat ke dalam. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran atas kondisi Shirone. Terkejut, Shirone segera bersikeras bahwa dia pasti akan menyelesaikannya tepat waktu. Namun, jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa tujuan ini terlalu muluk, jauh melampaui level siswa tingkat 5, dan jika dia gagal, seluruh kelompok akan mendapat masalah. Shirone berusaha menenangkan Nate dan menanyakan kemajuan pekerjaannya. Nate mengatakan dia baru saja selesai menyiapkan bagian eksperimennya dan mengajak Shirone untuk melihatnya. Ketika keduanya melihat ke samping, mereka tertegun melihat Eruki hampir roboh di meja kerjanya di antara tumpukan kertas yang berantakan, tampak sangat kelelahan. Shirone panik bertanya apakah Eruki baik-baik saja, lalu dengan lembut mengguncang temannya, bertanya-tanya apakah dia sudah tidur sedikit pun. Eruki terbangun dengan bingung dan juga bersikeras bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Meskipun Shirone cemas, Nate mengungkapkan penemuan yang mencengangkan. Shirone terperangah, berpikir temannya itu gila telah menciptakan mesin serumit itu. Nate menjelaskan bahwa ini adalah prototipe dan uji coba terakhir memerlukan kekuatan kuantum Shirone. Tujuannya adalah untuk menguji kinerja serat kabel cahaya yang dikirim oleh ayah Eruki. Atas instruksi Nate, Shirone mengambil bola yang terhubung ke mesin. Dia berkonsentrasi dan mulai mentransfer sihirnya ke sana. Seketika bola itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi sihir melalui kabel mengaktifkan seluruh sistem, menciptakan kolom energi biru raksasa yang memukau. Shirone sangat gembira melihat pemandangan menakjubkan itu, sementara Nate tersenyum puas dengan hasil yang dicapai. Di bawah hujan deras malam yang gelap, Nate menerjang hujan menuju gudang. Dia membuka pintu dan masuk, memanggil Shirone menanyakan apakah temannya sudah siap untuk presentasi yang akan datang. Tidak mendapat jawaban, Nate tampak bimbang saat memanggil nama temannya lagi. Tiba-tiba, suara terdengar menarik perhatiannya. Sebuah jam saku emas berputar kencang di udara ke arah Nate. Nate terkejut melihatnya dan seolah menyadari sesuatu, buru-buru menyuruh Shirone berhenti. Dari dalam kegelapan, Shirone muncul dengan wajah penuh percaya diri, bertanya kepada Nate apakah dia sudah berhasil. Shirone tersenyum tipis, lalu dengan tegas menyatakan bahwa mereka bisa memulai, mengacungkan jempolnya dengan mata yang berbinar penuh kesiapan dan kegembiraan. Hari presentasi akhirnya tiba, menarik kerumunan siswa yang bersemangat berkumpul di halaman akademi dalam suasana meriah yang hidup. Di tengah suasana ceria, Mark muncul setelah masa skorsingnya berakhir, merasa aneh dengan keramaian ini. Seorang siswa memberinya selebaran yang mengiklankan presentasi kelompok penelitian sains tentang roh supernatural. Awalnya, Mark menunjukkan penghinaan, menganggap selebaran itu digambar dengan naif. Namun, dia tiba-tiba terhenti saat melihat lebih dekat. Matanya terpaku pada daftar nama yang tercantum, terutama Aryan Shirone. Nama itu membuat Mark tercengang. Dia tidak bisa percaya bahwa orang yang pernah dianggapnya jenius akan berpartisipasi dalam presentasi yang tampak kekanak-kanakan seperti itu dan bertanya-tanya siapa yang akan datang menontonnya. Setelah masa skorsingnya berakhir, Maria membaca daftar presentasi dan dengan antusias mengajak Mark untuk menonton ketika dia melihat nama Shirone. Mark setuju untuk hadir dengan alasan bisa mempelajari sesuatu. Keduanya bergegas ke lokasi, menimbulkan rasa ingin tahu bagi orang-orang di sekitar. Perhatian semakin meningkat ketika Amy dan Serial juga hadir. Para siswa lain berbisik-bisik tentang mengapa senior mereka datang ke sana, sampai seseorang mengungkapkan tentang hubungan Amy dan Shirone. Sementara Serial dengan senang hati menyuapi temannya, Amy tampak bingung dan malu di bawah tatapan semua orang. Dia mengeluh tentang harus datang menonton, tetapi Serial hanya dengan lembut mengingatkan bahwa ini adalah presentasi pacarnya. Merasa malu, Amy menunduk untuk menyembunyikan wajahnya. Kehadiran seorang siswa unggulan seperti dia membuat kerumunan semakin terkejut. Saat itu, Serial menarik perhatian Amy ke depan, di mana lencana kelas 1 terlihat jelas.
Presentasi Shirone tiba-tiba menarik perhatian banyak siswa elit. Kerumunan bergumam saat menyadari kehadiran tidak hanya senior Fermi, tetapi juga Hershey, Raiken, Richard, dan Kaden. Berkumpulnya tokoh-tokoh terkenal ini membuat siswa lain sangat bingung. Di tengah kerumunan, Serial juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia bertanya kepada Amy mengapa kelas 1 ada di sini. Amy dengan tenang menyarankan bahwa semua orang ini memiliki satu kesamaan. Dia mengungkapkan rumor bahwa mereka semua adalah anggota kelompok penelitian rahasia bernama Gold Rune. Sementara itu, di auditorium yang sudah penuh sesak, Profesor Sienna sedang bersiap di meja juri tiba-tiba terkejut. Dia terkejut melihat kepala sekolah juga hadir dan bertanya tentang kehadirannya. Kepala sekolah Alpeas dengan gembira menyatakan rasa ingin tahunya tentang presentasi yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh para siswa. Sienna dengan sopan mengundang beliau ke tempat duduk kehormatan. Sementara itu, auditorium telah penuh sesak dengan orang-orang. Para siswa saling berdesakan untuk mendapatkan posisi, membuat suasana menjadi sangat ramai. Di tengah keramaian, Amy dan Serial juga hadir. Mata Amy menyapu wajah-wajah terkemuka dan berhenti pada tempat kepala sekolah duduk. Dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa ketika acara siswa menarik perhatian sebesar itu. Setetes keringat mengalir di pipinya saat dia bertanya-tanya tentang skala sebenarnya dari presentasi ini. Tiba-tiba, lampu panggung menyala terang, mengarahkan semua perhatian ke depan. Sebuah suara terdengar, menyambut para penyihir dan penonton yang terhormat. Seberkas cahaya menyorot langsung ke panggung kosong, menandakan bahwa presentasi akan segera dimulai. Di atas panggung, Nate dengan lantang menyatakan dimulainya presentasi tentang ilmu roh supernatural di hadapan seluruh siswa di auditorium. 30 menit kemudian, suasana berbalik total. Auditorium menjadi kacau ketika para siswa berteriak marah dan melemparkan barang-barang ke udara. Mereka merasa tertipu, menganggap ini bukan presentasi yang sebenarnya, dan hanya membuang-buang waktu mereka. Suara protes semakin keras, mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya mengharapkan apapun dari orang-orang kelas 5. Di tengah kekacauan itu, Ceriel dengan cemas memanggil nama temannya. Amy tertegun. Wajahnya menunjukkan kepanikan dan kebingungan yang jelas di hadapan reaksi keras kerumunan.